Hei hei hei, domo konnichiwa minasan. Nihongo Gakka, bukan. Dharma Persatu Dayaku, Nihongo Nihon Bunka Gakka no Mimin desu. Yoroshiku onegaishimasu. はい、今回はですね、kembali lagi bersama Mimin dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Unsada ya. Apa kabar semua? Semua sehat ya, insya Allah ya. Hari ini Mimin akan membicarakan mengenai salah satu program belajar bahasa Jepang di Jepang yang kami kelola ya, yaitu program bersama bahasa Jepang, sekolah bahasa Jepang Manabi. Ya, minasan gozonji desu ka? Manabi itu Nihongo Gakko ya, semoga semua sudah tahu ya. Di channel jurusan juga, di channel YouTube Prodi juga sudah ada video mengenai Manabi ini. Mungkin bisa cek-cek lagi ke bawah ya, di scroll lagi ke bawah ada. Nanti linknya juga akan Mimin tempelkan di bagian deskripsi ya. Nanti bisa langsung loncat ke situ lewat linknya. Ya, terus dengan program ini juga sudah banyak alumni dari prodi kita yang berangkat belajar ke Manabi di Jepang ya, dan bisa belajar di sana selama 1 tahun, dan ada juga yang bisa lulus sampai N1 ya. Terima kasih. Ya, namanya Mutia Afrilia ya. Jadi apa namanya, masih alumni ini sangat legendaris sekali karena dengan 1 tahun itu bisa lulus N1. Wah, nanti kalau yang penasaran ceritanya, mau dengar ceritanya Mutia seperti apa, silakan cek di link yang ada di bagian deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung saja mulai dengan slide yang selanjutnya ya. Jadi ini adalah, sekali lagi Mimin jelaskan, ini adalah program belajar ke Jepang ya. Walaupun sekarang masih dalam kondisi pandemi dan Jepang belum membuka diri ya, tapi program ini pada dasarnya akan memberangkatkan mahasiswa yang mendaftar ke program ini ya. Nah, sampai dengan waktu itu, waktu Jepang membuka diri dan bisa pergi ke Jepang untuk belajar ya, pendidikannya akan dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi seperti apa gambarannya kita akan lihat selanjutnya, slide berikutnya ya. Oke, jadi Manabi, sekolah bahasa Jepang Manabi ini menyediakan program beasiswa, walaupun bukan full scholarship, tapi mereka memberikan potongan ya, biaya kuliah sebanyak 600.000 yen ya untuk satu orang, dan 300.000 yen untuk 2 orang ya. Jadi nanti biaya untuk belajarnya akan berkurang ya dari situ ya. Oke, dan ini programnya dikhususkan untuk mahasiswa sampai mahasiswa tahun ketiga. Berarti kalau sekarang itu mahasiswa angkatan 2019 ya. Jadi yang bisa ikut itu adalah mahasiswa angkatan mahasiswa Unsada ya tentunya. Angkatan 2019 dan 2020 ya. Jadi silakan untuk mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan Unsada ya, angkatan 2019 dan 2020 bisa memperhatikan video ini ya. Oke. Terus programnya akan seperti ini ya. Pertama Mimin akan jelaskan mengenai syarat ikut programnya. Yang pertama adalah tentunya yang bisa ikut program ini adalah mahasiswa Universitas Dharma Persada ya. Jadi sebenarnya ini tidak terikat ke prodi prodi bahasa dan kebudayaan Jepang saja, tapi bisa juga dari prodi yang lain asalkan sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang ya, sudah bisa ngobrol gitu ya. Kalau belum bisa ngobrol itu tapi kalau ada yang minat bisa ngubungin Mimin ya, siapa tahu bisa belajar dari nol ya dengan mengikuti program ini ya. Terus syarat yang kedua adalah memiliki prestasi akademik yang bagus dan direkomendasikan oleh prodi ya. Jadi nanti kalau misalnya itu daftar ya, nanti kami akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk peserta tersebut ya. Kemudian, nah walaupun ini namanya ada program beasiswanya, tapi beasiswanya itu tidak sepenuhnya di cover ya, tidak tercover semuanya, hanya
kalau misalnya dapat program beasiswa ini akan mendapatkan potongan yang tadi di sini ya, ya ini ya. Jadi satu orang akan dapat potongan sampai 600.000 yen dan dua orang berkesempatan mendapatkan potongan biaya pendidikan sampai 300.000 yen ya, seperti itu. Nah sisanya misalnya nanti Jepang membuka diri dan kalian bisa pergi ke sana ya, itu biaya transportasi, biaya nanti pun ada isolasi mandiri mungkin ya, terus pasti ada itu ya, terus biaya hidup di sana ya, itu akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta tersebut ya, jadi bukan beasiswa yang mengcover semuanya ya. Ya, jadi mohon ditekankan di sini bahwa program beasiswa ini adalah program beasiswa yang mengcover sedikit sebagian dari biaya sekolahnya ya. Jadi mohon diperhatikan, bukan mengcover semuanya ya. Jadi banyak biaya yang masih harus mengandalkan ke kemampuan finansial si pesertanya tersebut. Jadi mohon diperhatikan ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kembali ke Unsada tentunya ya. Jadi selama kalian belajar di Manabi itu kalian akan diminta untuk cutai akademik ya. Jadi akan diminta untuk cuti akademik ya. Nanti selama setahun cuti ya, kalian akan belajar di Manabi ya. Dan nanti setelah itu diminta untuk kembali, ya tentu saja harus kembali ya, nanti aktif lagi di Unsada, belajar lagi, teruskan dan lulus dari sini ya. Dan program ini akan dilaksanakan jadi Manabi ini punya beberapa kampus ya, salah satunya ada di Nagano, ada juga di Tokyo, dan program ini akan dilaksanakan di Nagano. Tentu saja karena di Nagano ini biaya hidupnya jauh lebih murah ya. Oke, terus selanjutnya akan bicarakan mengenai ini nih, biaya kuliahnya gimana. Nah, ini biaya kuliahnya sudah tertulis di sini ya, sebesar 743.000 yen. Wow, banyak banget ya. Tapi kalau misalnya mendapatkan beasiswa, itu semua akan dipotong, yaitu bisa dipotong sebanyak 600.000 yen atau 300.000 yen ya. Jadi akan berkurang banyak sekali ya. Nah, mengenai ini nanti Mimin belum bisa menjelaskan secara rinci, tapi kalau ada yang berminat, Mimin akan dengan senang hati ya. Dan bila perlu mempertemukan dengan PIC dari Manabinya langsung ya, namanya Hatada Sensei. Hatada Sensei itu baik banget ya, ngomong bahasa Jepangnya juga mudah dipahami, jadi kalaupun ketemu pasti bisa komunikasi ya. Terus Manabi itu sekolahnya kayak gimana? Nah, sekolahnya kami ya Unsada itu tidak sembarangan memilih partner dalam bekerja sama ya. Jadi sekolah ini sudah kami istilahnya sudah kami nilai ya, sudah kami pertimbangkan dengan baik-baik. Gimana nih? Kita nggak nih kerjasama dengan ini? Kira-kira mahasiswa kita bisa belajar di lingkungan yang baik nggak nih kalau di sekolah ini? Nah, itu sudah melalui proses itu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Manabi ini di lingkungan Manabi ini kalian ya mahasiswa Unsada bisa belajar bahasa Jepang dengan baik, dan sudah terbukti dengan alumni-alumni yang belajar di sana ya. Sudah ada Kak Mutia nih yang lulus CLPTN 1 ya dalam 1 tahun. Wow, pasti keren banget itu. Terus sejauh ini sudah ada 6 orang ya alumni yang belajar di Manabi ya. Jadi nah untuk informasi lebih detailnya bisa nih ada QR code-nya, ada Facebook-nya juga ya, ada YouTube channel-nya khusus sekolah Manabi ini juga ada. Jadi silakan bisa akses ke sini. Nanti kalau misalnya ada yang bingung-bingung bisa kembali ke Mimin ya. Tulis saja komentar di bawah, nanti Mimin pasti jawab. Terus kalau kalian ada yang berminat ya bisa menghubungi Mimin ya, silakan kemana aja lah, ke YouTube boleh kirim komentar ya, ke Facebook boleh, ke Instagram boleh, ke Twitter juga boleh, pasti Mimin balas ya. Terus nanti kalau sudah berminat mendaftarkan diri, nanti akan ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama ya tentu saja harus mendaftarkan diri dulu. Terus yang kedua nanti akan ada seleksi berdasarkan nilai akademisnya ya, melihat transkrip nilainya. Ini mahasiswanya qualified enggak nih, punya prestasi yang bagus atau enggak nih gitu ya. Ya, tapi karena kalian rata-rata ya prestasinya bagus ya, jadi biasanya sih
lolos ya di tahap ini. Terus tahap selanjutnya adalah seleksi bersama dengan apa namanya dengan sekolah manabinya, maksudnya ini ya, bukan dengan kampus tapi dengan oh sorry ini ada wawancara dengan pihak kampus ya, nanti akan mungkin ada staf kami ya Takagitang yang akan apa namanya mewawancara pihak rektorat juga mungkin ada ya, jadi untuk mencek kembali kesiapan kalian ya. Terus terakhir nanti akan ada wawancara dengan pihak manabinya, dengan mungkin dengan Hatada Sensei ya, nanti akan ngobrol langsung. Hatada Sensei juga apa namanya akan mengecek langsung kesiapan kalian begitu ya. Jadi itu saja ya penjelasan mengenai program belajar bahasa Jepang di Sekolah Bahasa Jepang Manabi di Jepang ya. Nanti untuk keterangan lebih lanjut, pertama kalian bisa mengakses ini ya website, terus YouTube channelnya, dan ada Facebooknya juga dari Sekolah Bahasa Jepang Manabi. Terus kalian juga bisa tanya-tanya juga ke Mimin ya, nanti Mimin bisa jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang belum jelas silakan hubungi Mimin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah. Mana itu? Hey.